Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mias Arbia dari Piwar 5C1 NIM 18020201. Izinkan saya untuk mempresentasikan paper dari saya untuk tugas UAS Keuangan Internasional Praktikum. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kondisi dan pengaruh balance of payment atau neraca pembayaran pada perekonomian Indonesia di tahun 1998. Poin pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini pertama yaitu terkait kondisi BOP di tahun 1998. Yang kedua, pengaruh BOP pada perekonomian 1998. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi BOP dan kesimpulan. Menurut F.X. Sugiono tahun 2002, kondisi perekonomian suatu negara dapat dilihat baik dari sisi internal maupun eksternal. Kondisi internal antara lain tercermin pada perkembangan sektor real seperti produksi, konsumsi, dan investasi, dan perkembangan sektor moneter seperti inflasi dan jumlah uang yang beredar. Sementara itu, kondisi eksternal tercermin pada perkembangan neraca pembayaran. Perkembangan neraca pembayaran memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan sektor real, fiskal, dan moneter. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang sistematis mengenai transaksi ekonomi yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lainnya dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran di Indonesia juga pencatatannya itu dalam prosedur double entry bookkeeping atau disebut juga sistem pencatatan ganda, di mana setiap transaksi yang dicatat kredit diimbangi dengan transaksi yang dicatat debit atau sebaliknya, sehingga BOP secara total akan selalu balance atau sama dengan nol. Menurut Effendi tahun 2004, neraca pembayaran menjadi salah satu indikator untuk melihat kesehatan perekonomian suatu negara, selain PDB, inflasi, tingkat suku bunga, exchange rate, dan pertumbuhan ekonomi. Yang dicatat dalam BOP yaitu ada neraca transaksi berjalan atau NTB, lalu ada transaksi modal atau aliran modal, perubahan cadangan devisa, selisih perhitungan, dan neraca lalu lintas moneter atau monetary account. Pada pembahasan ini kita akan membahas tentang BOP pada perekonomian Indonesia di tahun 1998. Nah, sebelum itu mari kita kilas balik dulu tentang gimana sih ekonomi Indonesia di tahun 1998. Dilansir dari kompas.com, sekilas tentang keadaan ekonomi Indonesia di tahun 1998, di mana Indonesia pada saat itu sedang mengalami krisis moneter. Krisis moneter ini tuh berawal dari krisis nilai tukar baht di Thailand pada tanggal 2 Juli 97 dan berkembang cepat menjadi krisis ekonomi di Asia Tenggara pada tahun 1998. Dampak ini juga sering disebut dengan efek bola salju. Pada saat itu, pemerintah sampai harus meminta bantuan IMF, tetapi hal itu juga nggak terlalu berpengaruh buat ngebantu kondisi pada saat itu gitu. Kedua adalah terjadinya depresiasi rupiah gitu. Ini pada awalnya yang rupiah pada tahun 97 itu nilainya adalah 4.850 dolar per dolar, itu menjadi 17.000 rupiah per dolar di tanggal 22 Januari 98. Rupiah terdepresiasi lebih dari 80% sejak mata uang tersebut diambang pada tahun 97. Resesi rupiah yang melayang ini tuh selain akibat dari meningkatnya permintaan dolar untuk membayar hutang, juga sebagai reaksi terhadap angka-angka RAPBN 9899 yang diumumkan tanggal 6 dan yang dirasa itu nggak terlalu realistis, makanya terjadinya terpuruknya kepercayaan gitu. Lalu yang ketiga adalah salah satu faktor yang memperparah penyebab resesi ekonomi Indonesia adalah besarnya utang luar negeri Indonesia dalam bentuk valuta asing gitu. Baik utang pemerintah, BUMN maupun perusahaan swasta gitu. Dari total utang luar negeri per Maret tahun 98 itu sebesar mencapai 138 miliar US dollar. Nah, sekitar 72,5 miliarnya adalah utang swasta yang dimana sifatnya jangka pendek gitu. Nah, di mana sekitar 20 miliarnya itu adalah akan jatuh tempo pada tahun 98. Sementara pada saat itu cadangan devisa hanya tinggal sekitar 14,44 miliar dolar gitu.
Hal ini menyebabkan inflasi dan membuat harga barang di dalam negeri juga menjadi tinggi gitu. Selain itu juga dilihat dari sisi penetapan harga, pada tahun 98 harga untuk sabun aja naik 97,9%. Artinya komoditi pada tahun 98 itu juga banyak yang naik gitu. Lalu yang terjadi pada saat 98 juga banyaknya perusahaan yang bangkrut dan karyawan yang di PHK gitu. Ratusan perusahaan mulai dari skala kecil hingga konglomerat bangkrut. Sekitar 70% lebih perusahaan yang tercatat di pasar modal juga mengalami insolven atau notabene-nya bangkrut gitu. Sektor yang paling terpukul terutama adalah sektor konstruksi, manufaktur, dan perbankan, sehingga melahirkan gelombang besar pemutusan hubungan kerja atau PHK gitu. Akibatnya, pengangguran melonjak ke level yang belum pernah terjadi di akhir 60-an, yakni sekitar 20 juta orang menganggur atau 20% lebih dari angkatan kerja. Akibat PHK ini juga naiknya harga-harga dengan cepat. Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan pun meningkat mencapai sekitar 50% dari total penduduk. Banyak orang-orang yang menyerbu toko sembako karena panik, karena takutnya ke depannya mereka komoditi-komoditi ini akan naik kembali. Untuk pendapatan per kapita pada tahun 98 juga ikut merosot gitu. Yang awalnya di tahun 96 pendapatan per kapitanya itu sekitar $1.155 per kapita, lalu di tahun 97-nya adalah $1.088 per kapita, menciut menjadi $610 per kapita di tahun 98. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan perekonomian yang masih mencatat pertumbuhan positif di 3,4% di kuartal ketiga tahun 97 dan 0% di kuartal terakhir 97, menciut tajam menjadi kontraksi sebesar 7,9% pada kuartal 1 di tahun 98 gitu. Nah, lalu di kuartal 2 di 98 itu sekitar 16,5%, kuartal 3-nya 17,9%. Demikian pula dengan laju inflasi yang pada Agustus itu tuh mencapai Agustus 98 mencapai 54,54% tingkat inflasinya gitu. Yang keenam, ekspor melempem. Kalau dilihat dari sisi ekspor, sektor ekspor yang diharapkan bisa menjadi penyelamat di tengah krisis ternyata sama terpuruknya dan tak mampu memanfaatkan momentum depresiasi rupiah pada saat itu. Hal ini terjadi karena akibat beban utang, terus ketergantungan besar pada komponen impor, lalu kesulitan trade financing, dan persaingan ketat di pasar global. Selama periode Januari-Juni sampai 98, ekspor migas anjlok sekitar 34,1%. Sementara untuk ekspor non-migas hanya tumbuh 5,36%. Gitu. Nah, itu adalah sekilas tentang ekonomi dari keadaan ekonomi Indonesia di tahun 1998. Nah, kira-kira gimana sih kondisi BOP sendiri, kondisi balance of payment-nya pada saat ekonomi di 1998? Pada saat Indonesia krisis di tahun 97-98, kondisi neraca pembayaran atau balance of payment mengalami krisis juga gitu. Faktor yang membuat neraca pembayaran ini memburuk adalah tingkat pendapatan nasional yang menurun, lalu pemberlakuan ekspansi kredit domestik untuk stabilisasi perekonomian, serta faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia. Memburuknya neraca pembayaran ini tuh juga menyebabkan cadangan internasional yang dimiliki nggak mampu lagi mempertahankan kejatuhan nilai rupiah terhadap dolar AS. Kalau dilihat dari sisi perbankan, pada tahun 97-98, pemerintah telah melakukan berbagai kebijaksanaan, di antaranya program restrukturisasi modal bank. Hal ini dilakukan untuk meminimalisasi dampak krisis ekonomi gitu. Dibandingkan tahun 97, jumlah bank swasta nasional telah berkurang 14 bank. Di antaranya karena tindakan pembukaan operasi-operasi bank yang bermasalah juga. Dilihat dari sisi penetapan harga, dalam kurun waktu 95 sampai 98 pada umumnya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 98, harga untuk sabun aja naik 97,9% gitu. Perekonomian Indonesia dalam tahun 98 ditandai dengan laju pertumbuhan yang memprihatinkan. Krisis moneter tuh terus berlarut-larut telah menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang cukup negatif. Lalu menurut Statistical Yearbook Indonesia di 1998,
seluruh sektor tuh mengalami pertumbuhan yang negatif, kecuali sektor pertanian yang tumbuh sebesar 0,2%. Peranan pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDB berdasarkan harga berlaku dalam tahun 98 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 68,9%. Jadi pengeluaran konsumsinya juga malah naik gitu. Nah, untuk pendapatan per kapitanya juga dalam kurun waktu 97-98 itu juga turun gitu, sekitar 9,8% gitu. Dari tadi yang awalnya tahun 97 itu sekitar $1.000 sampai di tahun 98 itu cuma $610 per kapita. Lalu dari data GDP, terlihat GDP atau PDB Indonesia pada tahun 97 itu yang didapat datanya dari World Bank, dari data Bank Dunia, memperlihatkan bahwasannya PDB Indonesia di tahun 97 itu tuh sebanyak 215.749 miliar dolar. Dan pada tahun 98 terjadi penurunan drastis di mana GDP turun menjadi 95.446 miliar dolar. Ini membuktikan perkembangan Indonesia yang cukup moderat di tahun 97 menjadi hancur setelah krisis mata uang pada pertengahan 97. Hal ini juga disebut dengan krisis moneter yang berlarut menjadi krisis ekonomi di tahun 98. Pertumbuhan ekonomi turun drastis dan mencapai tingkat negatif 13%, dan inflasi juga sebesar 77,63%. Pada tahun 98, yang mana pertumbuhan ekonomi di tingkat inflasi Asia aja pada tahun itu tuh hanya 4,1% dan 8%. Hal tersebut memperlihatkan bahwa Indonesia dibandingkan dengan negara Asia lainnya telah mengalami krisis perekonomian yang berat. Lalu sebenarnya gimana sih pengaruhnya BOP ini tuh pada perekonomian Indonesia gitu? Faktor-faktor yang mempengaruhinya tuh apa aja sih kira-kira? Pada pengaruh BOP ini tuh saya analisis dari jurnalnya Wawan Hermawan yang berjudul Pengujian Kausalitas Antara Tingkat Bunga dan Neraca Pembayaran di Indonesia tahun 99 sampai 2001, yang menggunakan penelitiannya dengan metode tes kausalitas Granger. Hasil dari penelitian Wawan Hermawan ini tuh menyebutkan bahwasannya ada hubungan antara tingkat suku bunga dan neraca pembayaran, di mana antara neraca pembayaran dengan tingkat bunga menghasilkan hasil persamaan yang positif atau searah. Artinya, bila terjadi kenaikan pada variabel neraca pembayaran akan memberikan pengaruh pada kenaikan dari tingkat bunga, atau bila terjadi penurunan pada tingkat neraca pembayaran akan mengakibatkan penurunan pada tingkat bunga. Hasil tersebut dimungkinkan karena tingkat bunga akan terjadi perubahan naik turun bila terjadi surplus atau defisit pada neraca pembayaran. Artinya, jika terjadi surplus pada neraca pembayaran, maka akan terjadi apresiasi nilai rupiah yang akan menimbulkan merosotnya ekspor dan naiknya impor, sehingga terjadinya ketidakseimbangan. Dengan naiknya tingkat bunga sebagai dampak naiknya BOP atau surplus, BOP yang surplus, maka akan meredam apresiasi rupiah dan keseimbangan akan terjadi lagi. Lalu, pengaruh BOP lainnya kepada aspek-aspek ekonomi lainnya apa sih gitu? Hasil analisis saya dari jurnalnya Eram dan Ahmad Jauhari yang berjudul dengan pengaruh ketidakseimbangan eksternal terhadap kebijakan moneter dan neraca pembayaran Indonesia periode tahun 94 sampai 2004. Nah, pengaruh BOP pada perekonomian Indonesia tuh yang menggunakan kerangka teoritis model ekonometrika. Hasil dari penelitian Ram dan Ahmad Jauhari ini tuh menggunakan variabel kredit domestik, menghasilkan hasil variabel ini tuh memiliki koefisien yang sebesar minus 856, yang artinya di mana setiap kebijakan moneter pemerintah dengan menggunakan instrumen yang mempengaruhi nilai kredit domestik akan mempengaruhi neraca pembayaran sebanyak minus 0,856 gitu. Ekspansi kredit ini tuh ekspansi kredit yang berlebih yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadi penyebab terjadinya krisis neraca pembayaran. Terlebih lagi dengan tingkat pendapatan nasional yang rendah dan kondisi tingkat suku bunga yang tinggi akan semakin mempengaruhi kondisi neraca pembayaran suatu negara. Tuh. Nah, selain itu juga Pak Ram dan Ahmad juga ini tuh tidak hanya melihat dari variabel kredit domestik juga, tapi melihat dari variabel pendapatan real juga gitu.
Nah, di mana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwasannya si variabel pendapatan real itu mempunyai koefisien positif sebesar 3,28. Artinya, setiap perubahan 1% dari pendapatan real akan mempengaruhi neraca pembayaran sebesar 3,288%. Perubahan dalam pendapatan masyarakat akan mempengaruhi keseimbangan di pasar uang domestik melalui perubahan terhadap permintaan uang domestik. Gitu. Adanya peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan uang domestik. Selain itu juga penelitian dari Ramdan Ahmad Jawahari ini tuh kalau dilihat dari variabel tingkat harga domestik yang menghasilkan koefisien positif sebesar 3,545%, yang artinya akan ada perubahan sekitar 3,545% pada neraca pembayaran. Setiap 1% perubahan dari tingkat harga domestik. Faktor harga dalam pendekatan moneter secara nggak langsung mempengaruhi neraca pembayaran melalui perubahan terhadap permintaan uang di pasar domestik. Dengan terjadinya peningkatan harga, masyarakat akan berusaha untuk mengembalikan keseimbangan uang realnya. Hal ini akan meningkatkan permintaan akan uang domestik dan mendatangkan surplus terhadap neraca pembayaran. Dari pengaruh tadi yang sudah dijelaskan, apa aja sih faktor yang mempengaruhi BOP ini? Faktor yang mempengaruhi dari BOP atau balance of payment pada tahun 98 ini bisa kita simpulkan pertama adalah tingkat suku bunga. Gitu. Tadi ketika ada perubahan tingkat suku bunga akan mempengaruhi neraca pembayaran. Gitu. Yang kedua, penurunan atau depresiasi nilai tukar rupiah. Yang tadi di mana pada awalnya 4.000 menjadi 17.000 gitu kan menyebabkan hutang tinggi dan menyebabkan neraca pembayaran juga terpengaruh gitu. Faktor yang ketiga adalah penurunan PDB gitu. Yang sudah disebutkan tadi, yang awalnya 215.000 menjadi 95.446 miliar dolar gitu. Lalu tingkat pendapatan nasional juga mempengaruhi dari neraca pembayaran gitu. Karena pendapatan per kapita pada kurun waktu 97 sampai 98 itu tuh menurun, yang dari awalnya 1.088 dolar menjadi 610, itu tuh mengalami penurunan sebesar 9,8% gitu. Lalu pengaruh BOP-nya juga dipengaruhi oleh tingkat inflasi gitu, yang dibuktikan dengan peningkatan harga, lalu inflasi sebesar 77,63% gitu pada tahun 98. Terakhir, faktor yang mempengaruhinya adalah kebijakan moneter dari pemerintah yang membuat perubahan sistem nilai tukar uang menjadi mengambang. Kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah krisis moneter di Indonesia tahun 97 sampai 98 membawa pengaruh buruk pada perekonomian dalam negeri. Nilai tukar rupiah yang menurun dan pelonjakan hutang negara dalam bentuk falas menjadi salah satu penyebab terjadinya krisis moneter ini. Nah, kondisi dari neraca pembayaran atau balance of payment pun ikut memburuk menjadi krisis gitu. Memburuknya neraca pembayaran ini juga menyebabkan cadangan internasional yang dimiliki negara kita itu nggak mampu lagi mempertahankan kejatuhan nilai rupiah terhadap dolar pada tahun 98. Hal ini dibuktikan dengan seluruh sektor yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 98. Pertumbuhan ekonomi turun drastis mencapai tingkat minus 13% dan inflasi sebesar 77,63% pada tahun 98. Yang mana pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di Asia itu tidak sampai segitu, hanya 4,1% gitu. Artinya apa? Indonesia tuh krisis moneternya lebih berat dari negara lain. Pengaruh balance of payment pada perekonomian negara kita pada saat 98 di tahun 98 ini juga kondisi balance of payment-nya sendiri juga mengalami krisis gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya juga mengalami krisis, seperti terjadinya penurunan pendapatan nasional yang membuat penurunan permintaan pada uang domestik dan mempengaruhi balance of payment gitu. Lalu tingkat suku bunga, lalu kebijakan moneter dari pemerintah, terus peningkatan penetapan harga, terus terjadinya penurunan PDB dan penurunan nilai tukar rupiah. Hal itu menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi BOP pada tahun 1998. Cukup sekian mungkin pembahasan untuk kali ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.